Dan adapun dasar dari Al-Quran, Al-Fatihatu ialah surat Al-Fatihah. Wa asasul Fatihati, dan adapun dasar atau landasan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, ilmu mereka itu semua masuk atau tercakup di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Disambung bacaan basmalah dengan ayat kedua surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil وقل رب زدني علما رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah, baik putra maupun putri, rahimakumullah. Kemarin kita sampai pada bahasan tentang fadilah dan keutamaan surat Al-Fatihah. Kini kita akan masuk ke surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ayat pertama. An Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa sahabat Abdullah bin Abbas, asasul kutubi, adapun dasar atau pondasi kitab-kitab, dasar atau pondasi kitab-kitab, Al-Qur'anu ialah Al-Qur'an. Wa asasul Qur'an, dan adapun asas, dasar atau pondasi dari Al-Quran itu, Al-Fatihatu ialah surat Al-Fatihah. Wa asasul Fatihati, dan adapun dasar atau pondasi dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ialah Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan menyelami, kita akan memahami lebih mendalam apa sebenarnya hakikat makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penjelasan di bawahnya dikatakan, qala Sya'bi, Asy-Sya'bi berkata, sami'tu Abdullah bin Abbas, aku mendengarkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi, mendengarkan ghairu marratin, bukan hanya sekali. Artinya saya sering mendengarkan hal ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Yaqulu, berkata siapa Abdullah bin Abbas, inna likulli syai'in, bahwasanya bagi segala sesuatu, asasan,
ada pondasinya, ada dasarnya, ada landasannya. Segala sesuatu itu pasti ada dasarnya. Meja ini, kaki-kaki meja dasar. Masjid ini ada dasarnya. Semua, segala sesuatu, semuanya itu ada landasan atau dasarnya. Ini maksudnya. Wa asasul imarati, dan adapun dasar atau landasan al-imarah, maksudnya di sini bumi, Makkah ialah Mekah. Jadi landasan bumi itu Mekah. Li'annaha, karena sesungguhnya Mekah, minha, dari Mekah lah, duhiyat, dihamparkan, atau kalau karpet digelar gitu. Duhiyat, dihamparkan, al-ardu, apa, bumi. Wa asasus samawati, dan adapun landasan atau dasar dari langit-langit, ghoriban. Maksudnya di sini menakjubkan atau luar biasa. Dasarnya langit-langit itu mengherankan dan luar biasa. Wahia, apa itu yang menjadi dasarnya langit? As-sama us-sabi'atu, ialah langit yang ketujuh. Perhatikan. Sepengetahuan kita, namanya dasar, namanya landasan itu ada di bawah. Tapi untuk langit, justru yang menjadi dasar itu adalah langit yang ketujuh, yang paling tinggi. Istilahnya begitu. Dasarnya yang paling atas. Makanya di sini dikatakan ghoriban, menakjubkan sekali. Wa asasul ardi, dan adapun dasar atau landasan bumi, ajiban, sama juga mengherankan, aneh, luar biasa. Wahia, dasarnya bumi itu yang menakjubkan, al-ardu as-sabi'atu, ialah bumi yang ketujuh. Kita ini sekarang ada bumi paling atas. Di bawah bumi kita ini ada berlapis sampai 7 juga. Ini maksudnya. Wahya al-ardu as-sabi'atu as-sufla. As-sufla itu yang paling bawah. Jadi ada 7 lapis bumi kita ini. Wa asasul jinani, dan adapun dasar dari surga-surga, jannatu aden, ialah surga Aden. Wahia, adapun surga Aden itu, suratul jinan, adalah pusarnya surga-surga. Wa alaiha, dan di atas surga Aden, ussisat, didasarkan atau dilandasi, al-jinanu, apa, surga-surga. Wa asasun nar, dan adapun landasan atau dasarnya neraka, jahannamu, ialah neraka jahanam. Wahya, dan adapun neraka jahanam itu, ad-darkatu as-sabi'atu as-sufla, ialah tingkatan neraka yang ke-7, as-sufla, yang paling yang paling bawah. Wa alaiha, dan atas neraka jahanam ini, ussisatid darokat, terlandaskan atau didasarkan, ad-darokatu, apa, tingkatan-tingkatan neraka yang lainnya. Wa asasul kholqi, dan adapun dasar dari makhluk, yakni manusia,
Adam alaihissalam ialah Nabi Adam. Wa asasul anbiya'i, dan adapun dasar atau landasan dari para nabi, Nuh alaihissalam ialah Nabi Nuh alaihissalam. Wa asasu bani Israel, dan adapun dasar atau landasannya Bani Israel, Yakub alaihissalam ialah Nabi Yakub alaihissalam. Wa asasul kutubi, dan adapun landasan atau dasar dari kitab-kitab, Al-Qur'an ialah Al-Qur'an. Wa asasul Qur'an, dan adapun dasar dari Al-Qur'an, Al-Fatihatu ialah surat Al-Fatihah. Wa asasul Fatihati, dan adapun dasar atau landasan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran itu jamaah, mengumpulkan apa Al-Quran, jami'a ma'anil kutubi al-munazzalati, mengumpulkan pada semua makna-makna kitab al-munazzalati yang diturunkan. Wal Fatihatu, dan adapun surat Al-Fatihah jamaat, mengumpulkan apa surat Al-Fatihah, jami'a ma'anil Qur'anil Karimi, pada semua makna-makna Al-Qur'anil Karim. Wal basmalatu, dan adapun basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, jamaat, mengumpulkan apa al-basmalah, jami'a ma'anil fatihati, pada semua makna-makna di dalam surat Al-Fatihah. Fal basmalatu, nah ini perhatikan, maka adapun basmalah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu mustamilatun, ialah mencakup, ialah meliputi, ala ulumil awwalin, atas ilmunya orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang nanti akhir. Jadi mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, ilmu mereka itu semua masuk atau tercakup di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Wal basmalatu minal waliyyi, dan adapun bacaan Bismillahirrahmanirrahim, minal waliyyi, dari seorang wali, dari seorang yang menjadi kekasih Allah, kakun, seperti halnya kalimat kun, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanfailu, tunduk atau terpengaruh, tunduk atau terpengaruh, laha, pada kun atau basmalah ini, al-kainatu, apa seluruh makhluk, wayuh solu biha, wayuh solu, dan dihasilkan, bisa didapat,
biha dengan basmalah ini at-tasrifu fil kauni kullihi, apa pergerakan atau pengaturan di dalam alam semesta semuanya. Uluwihi wa sufli, baik yang dimensi atas ataupun dimensi bawah. Innaha, karena sesungguhnya basmalah ini istamalat, mencakup apa basmalah, ala ismillahil a'dhamid dhahir, mencakup atas ismullah al-a'dham yang maha luhur, maha tinggi, ad-dhahir yang nampak, Allahu, yakni Allah. Wahwal ismul jami li jami'i hadaratil asma'i kulliha. Wahwa, dan adapun lafaz Allah ini, perhatikan, adapun lafaz Allah ini, al ismul jami adalah nama yang mengumpulkan li jami'i hadaratil asma', untuk semua nama-nama atau asma dan sifat Allah secara keseluruhan. Saya pernah membahas ini ketika pengajian Ahad pagi. Lafaz Allah itu sudah mewakili semua asma dan sifat-sifat Allah. Lihat. Tapi tidak ada satupun asma dan sifat Allah yang bisa mewakili lafzul jalalah Allah. Itu sebabnya saya sering mengingatkan diri sendiri dan kalian semua, hati-hati dalam melafadzkan Allah. Jangan sembarangan. Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki, bisa tergantikan dengan lafaz Allah. Ar-Rahman bisa tergantikan dengan Allah. Al-Alim, zat yang maha mengetahui, cukup menyebut Allah tergantikan. Ya Allah, ya Allah. Umpamanya kita sedang ketakutan, ya Allah, ya Allah. Jadi kita mohon perlindungan kepada zat yang maha memberi ketenangan. Kita nggak paham-paham pelajaran, kita deres nggak hafal-hafal. Ya Allah, ya Allah. Maksudnya bisa juga minta pertolongan bagaimana supaya ya Fattah, ya Fattah. Dibukakan itu hati dan pikiran. Tapi kalau kalian, maaf, seorang muslim, apalagi santri, muslim itu sudah khusus, santri lebih khusus lagi, karena tidak semua muslim menjadi santri. Kalau santri sudah pasti muslim. Kalau seperti seorang santri umpamanya, naudzubillah, melafadzkan lafzul jalalah Allah sakar video, apalagi sampai ada unsur main-main, jadi seperti main-main. Betapa kurang ajarnya kita kepada kemuliaan nama Allah saja. Na'udzubillah, subhanallah. Ini anak-anakku. Ini anak-anakku, tolong perhatikan. Kalau bukan umat Islam, apalagi santri yang memuliakan lafzul jalalah Allah, lantas siapa lagi? Ya. Kita kemarin sudah ngaji tentang wala tattabi'u khutuwat. Bisa jadi mula-mula setan itu membisikkan ke kita, cuman lafaz Allah biasa saja. Gak mungkin setan akan langsung membisikkan kita bilang Allah jahat.
Tidak mungkin kita akan begitu. Tapi dibisikkan ke dalam pikiran kita, udahlah nggak usah terlalu formal banget, nggak usah terlalu menghormatin, cuman Allah bisa sambil goyang-goyang, bisa sambil teriak-teriak, loh, bisa sambil gurau-gurau. Dibisikin begitu sama setan. Jadi kita yang terbiasa melafadzkan lafzul jalalah Allah tanpa ada getaran hati, apalagi mengagungkan nama ini, kita terbiasa melecehkan lafzul jalalah, asal keluar, tidak menjaga kehormatan dan kemuliaan lafzul jalalah Allah. Kita terbiasa itu, maka pelan-pelan kita juga setelah melecehkan asma Allah lafzul jalalah, kemudian kita akan mengentengkan semua ajarannya. Na'udzubillah. Artinya kalau bukan kita muslim, apakah kita akan mengharap penghormatan dan pemuliaan lafzul jalalah dari orang-orang yang bukan muslim? Tentu tidak mungkin. Tidak. Lihat. Makanya kalau umpamanya orang awam melafadzkan lafzul jalalah dengan sembarangan, itu tidak benar. Tapi kalau santri, bukan cuma tidak benar, tapi itu sudah kurang ajar. Apalagi santri Al-Qur'an. Ini anak-anakku, ini yang ingin kita pahami bersama. Mudah-mudahan kita bisa semakin memuliakan lafzul jalalah Allah. Ini di sini. Wa huwal ismul jami' li jami'i hadratil asma' kulliha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu masuk potongan ayat kedua. Disambung bacaan basmalah dengan ayat kedua surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Bagaimana itu maksudnya? Ini katakan, lihat. Istamalat hadhil jumlatu. Istamalat mencakup hadhil jumlatu. Apa kalimat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini maksudnya minal ba'i, dari huruf ba, yakni huruf pertama itu, ilal ha'i, sampai huruf ha, yakni di lillahi. Ada ba sampai ha itu. Ala ahrufi ismillahi ta'ala al-a'dhamil batin. Ala ahrufi, jadi kalimat ini ala ahrufi ismillah, mengandung huruf-huruf dari asma Allah ta'ala yang maha luhur, al-a'dham yang mulia, al-batin yang tersembunyi. Wahadihil ahrufu, dan adapun huruf-huruf ini, laha, bagi huruf-huruf ini, tarokibu, terdapat susunan, watasorifu, dan tata cara pengamalan tertentu. Terdapat susunan dan tata cara pengamalan tertentu, la buddha, yang tidak boleh tidak, fiha, di dalam pengamalannya, min idnin khosil, dari izin khusus untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu harus ada izin khusus. Tidak boleh sembarangan.
Untuk santri Al-Munawariyah, sebelum kalian, atau mungkin yang sudah kelas-kelas senior, mereka sudah mendapatkan izin untuk bisa menyambung basmalah sampai dengan surat Al-Fatihah, bahkan sampai waladhdallin, cukup satu nafas. Walakin, akan tetapi, yakfi kulla muslimin, yakfi cukup, kulla muslimin pada setiap muslim, qiraatuha, apa membacanya huruf-huruf itu, fil fatihati, di dalam surat Al-Fatihah. Artinya kalau mau dibaca secara umum sebagai muslim, ya nggak apa-apa tanpa izin khusus. Tapi untuk pengamalannya, untuk bisa mengamalkan khasiat dari sambungan bacaan basmalah dan alhamdulillah itu dengan satu nafas, ada izin khususnya. Walaha, dan bagi pengamalannya ini, syurutun khosotun ma'rufatun, terdapat syarat-syarat yang khusus, ma'rufatun, yang diketahui, inda ahli toriki, bagi para murid-murid torikoh atau murid-murid tasawuf. Apa saja syarat-syaratnya untuk membaca itu? Ini adalah satu amalan yang khusus dan tidak perlu berat-berat. Kalian bisa mengamalkannya dengan istiqomah dan insya Allah hasilnya akan sangat terasa sekali. Amin Allahumma. Amin. Apa saja syaratnya itu? Jadi supaya kalian tahu. Lihat. Awaluha, adapun syarat yang pertama, al-idnus sahihu, ialah izin yang benar, min arbabihi, dari para guru-guru tasawuf atau guru-guru tariqah, boleh dikatakan seperti itu. Min arbabihi, dari para guru-gurunya. Wasaniha, dan adapun syarat yang kedua, at-taharatul ma'iyatu, ialah suci dengan air. Kita tahu cara bersesuci, kalau tidak ada air atau sedang tidur, ada di perjalanan yang tidak menemukan air, kita bisa tayamum. Tapi untuk membaca ini nggak bisa, nggak boleh dengan tayamum, harus suci dengan menggunakan air. Terus bagaimana kalau nggak ada air? Ya berarti nggak usah diamalkan ini. Kalau kita di Indonesia, insya Allah akan selalu ada air. Wasali suha, dan adapun syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, waslu mimir rohim, menyambung huruf mim dalam kalimat ar-rohim. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ar-rohim ini huruf akhirnya ada mim. Di sini dikatakan waslu mimir rohim, menyambung huruf mim dalam kalimat ar-rohim, min bismillahirrahmanirrahim, dari kalimat bismillahirrahmanirrahim, menyambung dengan apa? Dengan alhamdulillah, kalimat alhamdulillah. Fi nafasin wahidin, dalam satu nafas. Landasannya amalan ini bagaimana? Lihadisil warid fi dzalik, berlandaskan hadis tentang ini. Sini saya bacakan agak cepat, bawahnya itu. Di sini dikatakan, idza qara'tal fatihata, idza qara'ta, jika membaca siapa kamu, al-fatihata, pada surat Fatihah, fasil,
maka sambunglah Bismillahirrahmanirrahim, sambunglah kalimat Bismillahirrahmanirrahim bilhamdulillah, dengan alhamdulillah, fi nafasin wahidin, dalam satu nafas, min ghairi qat'in, dengan tidak memutus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu. Kemudian disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bukan satu nafas. Cukup satu nafas cara nyambungnya. Ini. Fi nafasin wahidin. Min ghairi qat'in, dengan tidak memutus. Fa inni aqulu billahil adzim, karena sesungguhnya aku, katanya Syekhul Akbar Muhyiddin bin Arabi, dia bilang begini, aqulu billahil adzim, aku berkata billahil adzim, demi Allah yang maha agung. Jadi bersumpah. Syekh Muhyiddin bersumpah. Apa dia? Sumpahnya bagaimana? Laqad haddasani Abu Hasan Ali bin Abil Fatah. Saya sudah diceritakan oleh Abu Hasan. Abu Hasan bilang begitu juga. Saya mengatakan demi Allah, saya diceritakan oleh Al-Mubarak bin Ahmad, terus seperti itu. Jadi sanadnya ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Semua periwayatnya itu mengatakan sumpah kepada Allah. Terus sampai waqala billahil adzim laqad haddatsani Muhammad bin Hasan al-Alawi az-Zahid waqala billahil adzim, terus sampai itu laqad haddatsani Muhammad al-Mustafa, Nabi Muhammad telah menceritakan kepadaku. Kemudian Nabi Muhammad juga bersumpah waqala billahil adzim laqad haddatsani Jibril, Nabi Muhammad dapat amalan ini dari malaikat Jibril. Waqala billah, dan malaikat Jibril juga bersumpah laqad haddatsani Israfil, malaikat Jibril diceritakan oleh malaikat Israfil. Waqala, malaikat Israfil bilang, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Israfil bi'izzati wa jalali, wahai Israfil, demi kemuliaanku, demi kemahaperkasaanku, demi kebaikanku, dan demi kemahamurahanku, man barang siapa, qara'a membaca siapa man, Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim, muttasilatan, yang disambung atau tersambungkan, bil fatihati, dengan surat al-fatihah, marrotan wahidatan, satu kali saja. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan surat al-fatihah dengan satu nafas, satu kali saja, ashidu, maka saksikanlah, alayya, atas saya, anni, bahwa sesungguhnya saya, kata Allah, qad ghafartu, telah mengampuni siapa aku, lahu, bagi man, wa qabiltu, dan telah menerima siapa aku, minhu, dari man, al-hasanati, pada perbuatan-perbuatan baiknya, wa tajawaztu, dan memaafkan siapa aku, anhu, dari man itu, as-sayyiati, pada kesalahan-kesalahannya, wala uhriku, dan tidak membakar siapa aku, lisanahu, pada lisannya man,
finnari, di neraka. Wa ujiru, dan melindungi siapa aku. Wa ujiru, dan melindungi siapa aku, hu pada emak, min adabil kubri, dari siksaan kubur, wa adabin nar, dan siksa neraka, wal fazail akbar, dan dari ketakutan yang sangat luar biasa nanti ketika di akhirat. Wayalqo, dan akan bertemu siapa man ni kepadaku, qoblal anbiya wal auliya ajmain, sebelum nabi-nabi dan para wali-wali lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah langsung memberitahu kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ngabarin ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngabarin kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengabari kepada sahabatnya. Sahabat kepada tabi'in terus. Dan alhamdulillah sekarang sampai kepada kita. Alhamdulillah. Lihat. Syaratnya harus dapat izin khusus, suci dengan air, dan menyambung. Ini sebagai contoh. Lihat. Tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk amalan khususnya. Tapi untuk yang umum bisa kalian gunakan setiap kali akan membaca surat Al-Fatihah. Mau sedang baca santai atau ketika menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, untuk yang baca ini tidak perlu izin khusus. Kalian sebagai muslim boleh mengamalkan itu. Kalau yang lain biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kita, untuk kalian sudah sah dan kalian bisa lebih afdol mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disambung itu saja. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ngimamin jangan pakai yang ini. Entah kalau tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, itu enak kalau begitu. Kalau baca-baca yang lain tanpa niatan membaca Ismul A'dham, meskipun kalian tidak punya wudu, tidak apa. Tapi kalau kalian niat membaca Ismullahil A'dham, harus punya wudu kan? Harus punya. Kalau tidak punya wudu jangan. Asrornya sangat kuat sekali. Kalau kalian secara khusus umpamanya mimpi, tahu mimpi kalian. Mimpi kemudian mengamalkan ini. Kalau kalian mimpi, saya izinkan kalian bisa datang ke saya dan akan saya talqin dan ijazah khusus. Kalau secara umum ini tidak. Secara umum ini tidak. Kalian mendapatkan ijazah bacaan yang umum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Jadi nyambung antara ayat pertama dengan ayat yang kedua. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah ayat pertama. Bagaimana memaknai huruf atau kata per kata dari basmalah ini
kita lanjutkan esok malam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.